sini, bukan Pak. Masih semangat? Mana suara? Ini pemirsa di rumah Mamun Studi pasti penasaran sekali. Ini tema kita pada malam tema yang pas dan unik, menarik. Memang harus punya tema-tema yang berwarna. Ini sangat menarik sekali. Betul. Nah, penasaran? Kita lanjut lagi obrolan kita. Kembali ke kenapa? Kerja nyantai tapi duitnya banyak. Saya mendapat laporan dari intelijen yang mengatakan kalau salah satu ciri tuyul itu bergigi runcing dan berbau anyir. Oh my god. Asik. My god. Is that true nih? Apa ada hubungannya dengan tuyul atau Dracula? Dengan Dracula, monggo. Tuyul, Dracula. Tuyul ada yang berbau anyir, ada yang lengket kulitnya juga. Dan kebanyakan yang tuyul yang anak yang nggak jadi, bayi ambar tadi, dia berbau anyir, amis. Tapi kalau yang, iya betul, jadi nyengat banget baunya. Tapi kalau yang tuyul yang perkampungan, yang ada tempatnya itu, dia agak lengket, warnanya abu-abu gitu loh. Kalau dipegang ya? Iya, jadi warnanya juga cenderung aneh, lain dengan yang berbau anyir. Itu gigi runcing tuh yang induk mas, yang memet, bukan yang tuyul lain lagi. Beda lagi. Iya, kalau yang tuyul itu dia nggak runcing giginya. Tapi kalau yang induk atau memet gigi runcing, matanya merah. Kalau yang abu itu matanya hitam. Itu bekerjanya siang hari atau malam hari? Biasanya malam biasanya, tapi ada saat-saat tertentu yang dia bisa kerja pagi atau siang. Seperti malam Selasa Kliwon, malam Jumat Kliwon sama Jumat Pahing, dia bisa kerjakan pagi sampai malam. Gitu. Tapi aktivitas biasa dikerjakan pada malam hari, di waktu orang istirahat. Bisa beranak pinak nggak dia? Bisa. Dan dia senangnya di mana? Kalau di rumah itu pohon seneng nggak dia? Karena sering, tuyul kan kadang di pohon memang kebanyakan. Di pohon sama di tepi danau, itu dia seperti di tempat-tempat pasar setan. Itu ada kan di daerah Gunung Merapi, terus yang di Gunung Lawu, Sumbing itu saya pernah beberapa kali ke sana. Itu tuyul itu diperjualbelikan. Jadi jangan kaget kayak lapangan gini tapi itu pasar setan. Tapi banyak penjual-penjual situ gitu. Tuyulnya diikat atau dilepas gitu aja? Dilepas ya, tapi memang udah ada tempat-tempatnya sendiri yang untuk jual beli. Biasanya kriteria pembeli itu milih tuyul tuh yang seperti apa, Mbak? Ada pawangnya, di situ ada pawangnya. Yang ngejelasin? Iya, pawang juru kuncinya, dia mintanya apa, terus dicocokkan. Ada yang memang kita ke tempat tertentu yang memang itu lokasi tuyul, tapi ada juga pasar setan yang mau nyari kuntilanak, genderuwo. Tuyul pun ada semua. Kuntilanak sama genderuwo itu apa? Lain. Saya sendiri pernah ya mas, namanya dipeluk dicium genderuwo itu pernah atau kecil. Wah, tuh. sukses lah ya. Udah Nabila ini. Saya kepo deh. Opo gitu. Penasaran dong bahasa gaul. Katanya Nabila pernah melihat sosok tuyul berlarian. Monggo gimana nih? Aku sih nggak ngeliat, tapi kayak sempet kayak denger anak kecil lagi lari-larian gitu loh. Di halaman belakang rumahku, di dapur gitu. Terus? Tapi tetangga aku kan anak indigo gitu ya. Dia emang kayak pas main ke rumahku kayak sempat melihat anak kecil gitu. Sering lihat anak kecil tiap main ke rumahku tuh gitu. Nah, lihat. Balik. Lucu, diem lucu. Ngomong malah nggak lucu. Ringan diem ya. Pemirsa, setelah mengetahui seluk beluk tuyul, ada baiknya kita tanyakan juga pengalaman kedua bintang tamu saya selanjutnya yang sudah lama berkecimpung di dunia pertuyulan. Dunia pertuyulan. Kita sambut Andri dan Ki Mangon. Tepuk tangan untuk semuanya. Ini pastinya makin penasaran. Makanya jangan pernah beranjak dari stasiun Trans 7. Station. Stasiun menggambir. Station. Kembali ke Selamat malam untuk Mas Andri dan Ki Mangun. Welcome di Bukan Empat Mata.
Malam juga. Terima kasih. Thank you for coming to Not For Us. Asik. I am very good. I am happy you're in coming to Not For Us. Itu Mas Andri. For Mas Andri. Di East Pop and this Tambah sini dong. Tambah sini dong. Tambah sini dong. Maaf, pakai Indonesia aja lah. Siap. Loh, aku tuh malah kasihan yang mendengarkan bahasa Inggris saya. Sebagai seorang mantan pengguna tuyul, boleh diceritakan jenis tuyul seperti apa yang dirimu pelihara? Monggo. Mas Andri yang ini, Mas Mas. Andri, oh Mas Andri. Iya. Iya. Waktu itu kan kebetulan saya itu perjalanan spiritual. Iya. Ya, saya juga maharin tuyul. Ya, jenisnya sih sebenarnya yang normal aja. Normal. Ya, kebetulan itu bukan karena untuk uang gitu, tapi saya lebih ya penasaran gitu. Gimana sih tuyul itu seperti apa? Gitu kan. Terus cara kerjanya gimana? Iya. Bentuknya apa? Dampak-dampaknya seperti apa? Kalau diceritain sama orang kan kayak wah, kok kurang menarik gitu. Kan saya punya guru spiritual nunjukin. Udah datengin aja langsung ke kuncennya. Langsung, oh ya boleh, why not? Ada berapa yang pernah dipelihara? Alhamdulillah baru satu. Hah? Baru satu. Cewek, cowok? Ya nggak jelas lah. Boleh? Ya cowok lah. Itu Mas Andri. Apa efek negatif yang Mas rasakan selama memelihara tuyul? Apa betul tuyul ada kaitannya dengan patung tuyul ya, monggo? Kalau patung tuyul, ya soalnya emang kita waktu maharin kita dapat sebenarnya batu. Ya batunya itu bisa dibilang patung. Ada sebagian ngomong patung, ada sebagian ngomong batu. Cuman itu yang kita simpan. Nah, untuk efek nggak ada. Untuk pribadi ke sayanya nggak ada. Ya, karena tujuannya kita nggak itu untuk nyari uang itu. Karena penasaran itu, Mas. Penasaran. Ya, Itu penasaran. berapa lama sempat piara, Mas? Adalah sebulanan agak-agak. Oh, sebulanan. Berarti itu kontrak juga ya? Kontrak. Setelah itu dibalikin lagi? Karena dorongan dari guru spiritual saya. Kalau nggak mah ya saya pengen lanjut terus. Oh gitu? Iya. Kenapa, Mas? Ya dapat duitnya kenceng ya aslinya ya. Cuman dengan cara yang di luar logika bisa mendapatkan duit yang benar-benar wah. Oh, cuma penasaran doang. Iya. Kalau efek negatifnya apa? Nggak ada tadi katanya, Mas. Efek negatif ke diri saya sih nggak ada. Cuman untuk yang membantu ngerawatnya mungkin ya. Apa misalnya? Apa, Mas? Pertama itu yang bantu ngerawatnya agak badannya kurus, terus kurang darah. Itu terus Ya, ya. anemia dan banyak penyakit sih ya gara-gara kena tuyul tersebut gitu. Kesedot terus Iya. itu tadi. Tergantung tuyulnya itu. Jadi kontraknya dia mau sebagai teman untuk belajar ilmu juga bisa. Dia bisikin kata-kata itu bisa juga. Tapi kalau niatnya dia untuk pesugihan ya emang efeknya darah dapat itu diambil. Luar biasa Mbak Lini. Bijaksana ya. Kalau Kimangon ini. Kimangon ini kan pawang tuyul nih. Apa saja yang Ki lakukan untuk menaklukkan tuyul? Apa sih bedanya pawang tuyul dan juru kunci nih, monggo? Iya. Kalau beda pawang dan jual kunci, Nggih. sebetulnya kalau jual kunci untuk mengantarkan pembeli tuyul, karena tuyul diperjualbelikan Perantaranya gitu. pelantaranya. Dan pawang pun sebetulnya dibilang untuk menakutkan tuyul, tapi dia pun bisa Jual beli. menjual belikan tuyul juga. Bisa kalau pawang itu bisa semuanya, tapi kalau Kalau juru kunci. juru kunci biasanya- hanya mengantar aja ya. Nah, Kimangon lagi nih. Kisaran berapa sih harga satuan tuyul? Apa ada tingkatan kualitas terkait harga nih, monggo? Ada mas. Nggih, dipun. Untuk tuyul level bawah, biasanya dengan budget 15 juta. 15 juta. Iya. Per apa, Mas? Level bawah tuyul kan di sana seperti kerajaan. Ada raja, Ada anak buah gitu ada ya? anak buah, ada pengawal dan ada rakyat biasanya. Makanya level itu bisa dibilang ada level bawah, level tinggi, Menengah. menengah ke atas. Yang paling bawah 15, yang paling menengah 15 bisa sekitaran 50, 60, yang tinggi yang tinggi bisa 100-an.
Kalau Mas Andre lagi nih, apa sih yang kemudian membuat dirimu merasa kapok memelihara tuyul? Apa karena tuyulnya nggak mau atau memang kontraknya udah habis? Kalau pribadi kontrakan belum habis. Cuman pertama berantakan. Jujur itu rumah berantakan sama sekali. Berantakan gimana maksudnya Mas? Oh ya, baju kemana-mana, terus perabotan jatuh di mana-mana. Gitu. Iya. Karena ibaratnya kita kayak melihara anak kecil, Iya. gitu kan. Jadi, Iya, terus iya. baunya, wah itu baunya bener-bener gitu. Saya nggak kuat. Iya. Selain berantakan, Dan tadi baunya? baunya ya. Yang ketiga sih kesian ya, Kesian Ketiga sih, kesian kesiannya tuyulnya atau si sama yang ngerawat. Gitu. Maksudnya kan bukan saya yang disusuin, tapi orang lain gitu kan. Ya, jadi waktu itu juga kesian, saya konsultasi dengan guru spiritual, dia bilang udahlah stop, ngapain gitu kan. Ya udah akhirnya saya stop. Yang penting kan rasa penasaran saya tuh udah hilang gitu kan. bentuknya yang asli itu seperti apa? Oh ya, Mas Andre Wah, punya. punya saya sih segini ya. Iya. Terus botak juga, rambutnya, terus matanya ada garisnya. Ada namanya nggak Mas? Jangan deh, nggak boleh. Mata tetap dua kayak orang gitu, hidung. Ya sama kayak Mas Tukul lah. Waktu saya kecil ya segitu. Makanya dikasih nama gedenya Tukul Arwana. Tuyul Arwani. Balik ke lab. Menarik ini, lucu nih. Iya, benar. Kimangon, tanda-tanda orang memelihara tuyul itu apa nih? Tanda-tandanya, cirinya misalnya. Kalau untuk tanda-tanda mas, kita susah membedakan. Paling kalau untuk sistem kerja kita bisa. Gimana tuh Ki? Cara kerjanya dia biasa bekerja dari jam 4 sore sampai jam 12 malam. 4 sore. Ya. Dan orang yang membawa tuyul seperti menggendong anak bayi. Bisa ditaruh di belakang, biasa kita bawa-bawa. Dan dia menjaga di depan rumah. Dan tuyulnya yang masuk. Kalau Mbak Yu mungkin versinya beda. Tanda orang memelihara tuyul, rumahnya itu ada patungnya, atau rumahnya warnanya apa, atau gentengnya ada apanya. Kalau tuyul itu suka warna oranye tuyul itu. Jadi kalau kamarnya dia mesti minta kan kamar oranye. Tuyul itu. Dia warna oranye itu di mata dia sangat menarik gitu loh. Dan dia seperti anak sih manja. Minta digendong, minta disusuin, Ya, benar, ya. minta di kamar sendiri, mainan full seperti Nggak ada permintaan ciri dia. lain, ada kelintingan atau ada Enggak ada, apa? biasanya baunya rumah itu tetap lain. Baunya rumah yang mungkin yang udah tahu biasa, rumah yang punya apa tuyul atau punya pesugihan apa, tetap lain. Ya. Baunya dari bentuknya dari semua kesannya kotor. Kesannya mau susu kayak apapun tetap kesannya kotor. Ini ya. Ini tidak memelihara tuyul tapi kok kelihatannya kotor ya. Balik. Iya emang jorok Mas. Mas Andri lagi. Ini menarik nih. Ya. Selama Mas Andri memelihara tuyul, sudah berapa banyak yang dihasilkan oleh tuyul yang dipiara dan apakah sebanding dengan pengeluaran dan pengorbanan yang dilakukan? Monggo. Untuk sebandingnya nggak sebanding lah ya. Ya, kebetulan untuk kayak gini tuh nggak boleh untuk coba-coba. Maksudnya untuk yang penasaran daripada buang-buang Cuma uang nggak itu. jelas ya. Kebetulan saya juga mau nanya waktu Mas Tukul digendong itu dapat berapa? Mas Tukul digendong. Digendong dapat berapa? Saya nggak tuyul aja bisa dapatnya berlebih-lebih dari tuyul lah. Loh, Mbak, untuk Mbak Yu nih, bisa nggak sih ada kejadian tuyul hilang ketika sedang beraksi nih? Dan Kimangon mungkin bisa dari Mbak Yu dan Kimangon. Maksudnya tuyul hilang lagi Ya. berlintas. Ya gitu. Bisa nggak sih ada kejadian tuyulnya hilang ketika sedang beraksi? Bisa. Balik gitu. Misalnya, Bisa. Jadi tuyul ke rumah A katakan. Di sepanjang rumah A ada rumah B yang menarik dia akan belok kok kalau mendapat duit. Akan taruh sana dia main apa, tapi tergantung tuyulnya. Dia punya daya tarik apa di rumah itu gitu, rumah B itu gitu loh. Jadi kalau dia suruh pulang pun dia nggak akan mau. Karena kok lagi-lagi nih, tuyul itu kalau udah disakitin, yang punya juga rasa sakit kok. Sulut rokok aja, yang punya tuyul akan teriak-teriak gitu loh. Jadi dia katakan nyamannya di mana ya terserah tuyulnya. Dia bisa belok kemanapun. Disuruh pulang pun kalau dia nggak nyaman. Dan uang nggak akan ngalir, dia tetap berhenti. Jadi disuruh pulang pun dia akan pulang ke tempat asal mulanya. Itu berarti ada trouble di tempat rumah yang
pemiliknya tadi. Kalau Kimangon, Ya, tuyul kalau dia bisa berpaling karena ada yang dia inginkan. Seperti anak kecil menemukan mainannya. bener ya. Ya, karena tuyul itu seneng main-main seperti anak kecil. Apa yang dia inginkan, yang dia bisa mainkan, yang biasa dia mainkan, ya dia di situ saja. Jadi dia bisa ngancelep gitu ya? Iya. Kan ada yang bilang dengan ini bisa melarang tuyul untuk mengambil. Sebutnya bukan untuk melarang, Tapi hanya untuk mainan dia. Jadi mengalihkan. dialihin ya? Iya, biasanya dia mencuri, mengalihkan jadi permainan itu. Gimana Kak? Iya, jadi biasanya kalau di rumah-rumah tertentu kadang-kadang ada mainan-mainan yang akhirnya jadi si tuyul itu teralihkan, yang harusnya dia nyari duit di rumah yang lain karena di rumah tertentu ada mainan, dia akhirnya berhenti di rumah itu. Nggak ngambil Mas. duit. Nggak ngambil. Berarti di rumah saya tak kasih mainan banyak. Ya, bisa. Kembali ke lab untuk Mas Andri dan Kimangon ini. Apa benar pesugihan tuyul itu juga erat kaitannya dengan tumbal? Monggo Mas Andri dulu. Mas Andri suaranya agak lebih Ya, kalau misalnya dibilang untuk tumbal ya, soalnya kenapa? Ada satu sisi orang yang disakitin. Gitu. Tumbal tuh nggak mesti mati kan? Ya. Bikin sakit orang itu udah mulai Betul, kata betul. tumbal. Gitu. Nah, itu kalau dibilang termasuk tumbal ya ini satu tumbal gitu kan. Ya, betul. Kalau dari Kimangon, Ya, kalau dari saya, kalau saya udah memberi, itu yang tanggung jawab semuanya si pemilik tuyul itu, bukan dari, bukan dari saya. tapi tetap dampaknya Dampaknya banyak ada, negatifnya daripada positifnya mas. Untuk Mbak Yu nih, saya seringkali melihat manusia dirasuki berbagai makhluk halus, tapi saya tidak pernah melihat ada orang kerasukan tuyul nih. Can you tell me why? Apa karena tuyul ini tidak tega merasuki manusia nih? Monggo Mbak. Ini tuyul itu punya daya magnet medan di badannya sama dengan manusia tuh nyatu gitu loh. Dia nggak akan bisa nembus karena dia sama-sama lembut. Walaupun dia berbentuk makhluk halus atau jin, dia nggak bisa masuk ke manusia karena ada bagian tertentu manusia yang bisa nyerap tuyul itu tanpa masuk pun dia bisa ngikutin terus. Seperti seraknya anak kecil gitu loh. Iya. Kalau lembut setan lain itu kan dia kasar zatnya, dia kasar, dia bisa masukin dan berbenturan dengan manusia. Itu jadi jarang yang namanya tuyul masuk ke manusia karena sama-sama halus tadi. Tapi kalau anak kecil yang meninggal bisa masukin ke manusia. Wah. Kembali ke Kimangon nih. Salah satu kerjaan tuyul. Kimangon kan membuat perjanjian dengan tuyul. Perjanjian macam apa kalau boleh dijelaskan, dan kenapa harus ada perjanjian? Emang tuyul suka ingkar janji atau monggo? Tuyul sama manusia. Karena ada perjanjian mas, karena tuyul pun sering lalai dengan tugasnya dia. Ini ada tuyul bener ini kayaknya. Drummer mas, drummer. Oh tidur. Gak aib, gak kamu kalau tanggal tua petingkah. Ini Kimangon lagi Ya, bilang. maaf ini ada Ya, tuyul dia- yang mau minum jatuh. Seperti anak kecil mas. Ji, Ya dia sering ingkar janji kalau yang sedang ditugaskan. Kalau dia mendapatkan sesuatu mainan yang dia ingin mainkan, dia akan ingkar. Makanya dia bikin perjanjian supaya dia nurut dengan pemilik tuyul. Dan setiap habis kerja, dia bisa untuk mendapatkan upahnya dia. ya itu nyedot itu tadi Iya. ya. Luar biasa ini. Vega, katanya punya barang-barang anti tuyul. Boleh ditunjukin ke pemirsa dan jelaskan satu persatu mungkin? Oh iya ada mas di sini ya, itu. Ya, mungkin. Ini nih, ini. Ya, ini. Oh. Nah, ini, Mas. Oh, ya. Sini mas, masuk aja nggak? Masuk TV biar keluargamu ikut bangga kamu masuk TV. Nah, lo masuk TV itu nggak sembarangan. Iklannya 1 menit aja bisa triliunan. Nih mas Tuku sini mas. Sini. Nah Mbak Yu boleh juga kali. Benda-benda anti. Ya, Boleh tuyul. maju nggak apa-apa. Mbak Kimangon Yu juga dan boleh, ya. Kimangon serta Mas Andri. Jadi, Mbak Mas- Nabila sini. Nggak apa biar tahu. Ini konon katanya mas. Aromanya merindingi.
Merinding apa? Ini katanya kaca. Kaca. Ini katanya konon katanya kalau tuyul mau beraksi terus tiba-tiba dia nemu kaca, dia itu seperti kayak orang yang pengen lihat artis gitu, dia penasaran pengen lihat dirinya ya. Bayu, bener ya? Karena tuyul itu seperti gini, penasaran dengan wajah dia sendiri. Dia ngerasa tuh ini siapa? Padahal dia sendiri takut dianya. Dia bakal mencari itu. Enggak, biar blockingnya nyaman aja. Bohong, hilangin bau. Coba ngaca mas. Nah ini kaca, bener ya Ki ya? Bener ya. Nah, mas ada lagi nih mas, Ya. ini yang kedua. Nah, nih kepiting ya, yuyu ya. Itu yuyu. Yuyu bukan kepiting. Yuyu. Oh beda, piting sama yuyu beda ya? Lain-lain. Di sawah. Lebih kecil tuh. Oh beda yang di sawah. Ini berarti Yang mana kepiting nih. ungu, yang kecil tuh. Kepiting, kalau itu ini kan kepiting. kepiting. Lain ini dimasak, ini seafood iya. enak ini. Berarti yang lebih kecil dari Yang ini ya lebih Ki? kecil dari ini. Oh, oke. Kenapa dia? Nah ini kenapa? Kenapa? Nah ini mainan dia. Kenapa Dia suka? senang memainkan ini. Kakinya kan dia suka kaki Kaki-kakinya yang banyak-banyak itu dia ambilin, dia cium, itu kakinya kepiting. Karena lucu bagi dia gitu. Oh iya iya. iya. Biasanya kita ditaruh benang sama kembang, dibuat mainan, ditarik benang, dia tuh akan ngikutin itu. Oh kayak kucing. Iya. Jadi seneng yang panjang-panjang ya. Ya kayak kamu itu juga ada. Nah ini nih yang tadi sempat dijelasin. Kacang juga. hijau Kacang apa hijau itu? nih gimana nih? Kalau kacang hijau seperti kita anak kecil mainkan kelereng. Kelereng. Oh. Iya. Taruh Dia di Inilah rumah, mainan sebar tuyul. depan rumah. Dia ambil, dihitung, terus dicium. Baunya seneng, ngambil lagi. Lupa dia tugasnya dia ngambil uang. Oh, tapi harus banyak. Harus banyak, lebih segini aja, ngambil dia udah pusing dia segini. Segitu udah pusing. Udah pusing, Oh ya. gitu ya Ki. Iya. Oke. Selanjutnya. Kalau kacang itu Kacang apa mas? Nah ini botol kaca, kenapa nih? Karena dia takut dimasukkan ke dalam botol. Stres dia lihat, tuyul lihat takut botol. stres. Karena Botol dia takut. apapun? Botol Iya. yang berbau bening gini, bening. Dia Oh akan yang takut. transparan. Jangan. Ya dia kan udah ada. berarti di rumah saya harus ada kan botol-botol kayak takut gini ya. dia. Emang lu suka jualin botol bekas mas? Oh gini nih Iya, ya. iya takut. Yang putih biasanya. Terus yang transparan. Yang bening ya, dia akan takut. Ukurannya bebas ya? Bebas ukuran nggak masalah. Oke, terima kasih Nadia. Mungkin ada yang mau ditanyakan Nabila maupun pemirsa. Kita masih akan mengupas seluk-beluk kiprah tuyul di alam nyata. Jangan kemana-mana, tetap di kamar. Mas. Saya seringkali melihat manusia dirasuki berbagai makhluk halus, tapi saya tidak pernah melihat ada orang kerasukan tuyul nih. Can you tell me why? Apa karena tuyul ini tidak tega merasuki manusia? Monggo, Pak. Ini tuyul tuh punya daya magnet medan di badannya sama dengan manusia tuh nyatu gitu loh. Dia nggak akan bisa nembus karena dia sama-sama lembut. Walaupun dia berbentuk makhluk halus atau jin, dia nggak bisa masuk ke manusia karena ada bagian tertentu manusia yang bisa nyerap tuyul itu tanpa masuk pun dia bisa ngikutin terus. Seperti seraknya anak kecil gitu loh. Iya, iya. Kalau lembut setan lain itu kan dia kasar zatnya, dia kasar, dia bisa masukin dan berbenturan dengan manusia. Itu jadi jarang yang namanya tuyul masuk ke manusia karena sama-sama halus tadi. Tapi kalau anak kecil yang meninggal bisa masukin ke manusia. Wah. Kembali ke Kimangon ini. Salah satu kerjaan Tuyul. Kimangon kan membuat perjanjian dengan tuyul. Perjanjian macam apa kalau boleh dijelaskan dan kenapa harus ada perjanjian? Emang tuyul suka ingkar janji ya? Monggo. Tuyul sama manusia. Karena ada perjanjian mas, karena tuyul pun sering lalai dengan tugasnya dia. Nah, ini ada tuyul bener ini kayaknya. Kunci untuk mengantarkan pembeli tuyul, karena tuyul diperjualbelikan Perantaranya gitu. pelantaranya. Dan pawang pun sebetulnya dibilang untuk menakutkan tuyul, tapi dia pun bisa Jual beli. menjual belikan tuyul juga. Bisa kalau pawang itu bisa semuanya, tapi kalau Kalau juru kunci. juru kunci biasanya- hanya mengantar aja ya. Ya. Nah, Kimangon lagi nih. Kisaran berapa sih harga satuan tuyul? Apa ada tingkatan kualitas terkait harga? Monggo. Ada mas.
Nggih, dipun. Untuk tuyul level bawah biasa dengan budget 15 juta. 15 juta. Iya. Per apa, Mas? Level bawah tuyul kan di sana seperti kerajaan. Ada raja, Ada anak buah gitu ada ya? anak buah, ada pengawal dan ada rakyat biasanya. Makanya level itu bisa dibilang ada level bawah, level tinggi, Menengah. menengah ke atas. Yang paling bawah 15, yang paling menengah, 15 bisa sekitaran 50, 60, yang tinggi. yang tinggi bisa 100-an. Kalau Mas Andre lagi nih, apa sih yang kemudian membuat dirimu merasa kapok memelihara tuyul? Apa karena tuyulnya nggak mau atau memang kontraknya udah habis? Monggo. Kalau pribadi kontrakan belum habis, cuman pertama Kembali ke lab. Kenapa? Kerja nyantai tapi duitnya banyak. Saya mendapat laporan dari intelijen yang mengatakan kalau salah satu ciri tuyul itu bergigi runcing dan berbau anyir. Oh my god. Asik. My God. Is that true nih? Apa ada hubungannya dengan tuyul atau Dracula? Dengan Dracula, monggo. Tuyul, Dracula. Tuyul ada yang berbau anyir, ada yang lengket kulitnya juga. Dan kebanyakan yang tuyul yang anak yang nggak jadi, bayi ambar tadi, dia berbau anyir, amis. Tapi kalau yang, gitu, Mbak, ya? iya betul, jadi nyengat banget baunya. Tapi kalau yang tuyul yang perkampungan, yang ada tempatnya itu, dia agak lengket, warnanya abu-abu gitu loh. Kalau dipegang ya? Iya, jadi warnanya juga cenderung aneh, lain dengan yang berbau anyir. Itu gigi runcing tuh yang induk mas, yang memet, bukan yang tuyul lain lagi. Oh, beda lagi. Iya, kalau yang tuyul itu dia nggak runcing giginya. Tapi kalau yang induk atau memet gigi runcing, matanya merah. Kalau yang abu itu matanya hitam. Itu bekerjanya siang hari atau malam hari? Biasanya malam biasanya, tapi ada saat-saat tertentu yang dia bisa kerja pagi atau siang. Seperti malam Selasa Kliwon, malam Jumat Kliwon sama Jumat Pahing, dia bisa kerjakan pagi sampai malam. Pemirsa, setelah mengetahui seluk-beluk tuyul, ada baiknya kita tanyakan juga pengalaman kedua bintang tamu saya selanjutnya yang sudah lama berkecimpung di dunia pertuyulan. Dunia pertuyulan. Kita sambut Andri dan Ki Mangun. Punten. Tepuk tangan untuk semuanya. Ini pastinya makin penasaran. Makanya jangan pernah beranjak dari stasiun Trans 7. Station. Stasiun menggambir. Station. Kembali ke lab. Selamat malam untuk Mas Andri dan Ki Mangun. Welcome di Bukan Empat Mata. malam juga. Terima kasih. Thank you for coming to Not For Us. Asik. I am very good. I am happy you're in coming to Not For Us. Itu Mas Andri. For Mas Andri. Di East Pop and East Pop. Sampai sini loh, sampai sini loh, sampai sini Bang. Kok kurang menarik gitu kan. Saya punya guru spiritual nunjukin, udah datengin aja langsung ke kuncennya, langsung oh ya boleh, why not. Ada berapa yang pernah dipelihara? Alhamdulillah baru satu. Hah? Baru satu. Cewek, cowok? Ya nggak jelas lah. Boleh? Ya cowok lah. Ke Mas Andri. Apa efek negatif yang Mas rasakan selama memelihara tuyul? Apa betul tuyul ada kaitannya dengan patung tuyul ya, monggo? Kalau patung tuyul, ya soalnya emang kita waktu maharin kita dapat sebenarnya batu. Ya batunya itu bisa dibilang patung. Ada sebagian ngomong patung, ada sebagian ngomong batu. Cuman itu yang kita simpan. Nah, untuk efek nggak ada. Untuk pribadi ke sayanya nggak ada. Ya, karena tujuannya kita nggak itu untuk nyari uang itu. Karena penasaran itu, Mas. Penasaran. Ya, Itu penasaran. berapa lama sempat piara, Mas? Adalah sebulanan agak-agak. Oh, sebulanan. Berarti itu kontrak juga ya? Kontrak. Setelah itu dibalikin lagi?
karena dorongan dari guru spiritual saya. Kalau enggak mah ya saya pengen lanjut terus. Oh gitu? Iya. Kenapa Mas? Ya dapat duitnya kenceng ya aslinya ya. Cuman dengan cara yang di luar logika bisa mendapatkan duit yang benar-benar wah. Oh cuma penasaran doang. Iya. On kan membuat perjanjian dengan tuyul. Perjanjian macam apa kalau boleh dijelaskan dan kenapa harus ada perjanjian? Emang tuyul suka ingkar janji atau monggo? Nah. Iya teman manusia. Karena ada perjanjian Mas, karena tuyul pun sering lalai dengan tugasnya dia. Ini ada tuyul bener ini kayaknya. Drummer Mas, drummer. Oh tidur. Gak aib, gak kamu kalau tanggal tua petingkah. Ini Kimawan lagi Ya, bilang. maaf ini ada Ya, tuyul dia yang mau minum jatuh. Seperti anak kecil Mas. Ye. Ya dia sering ingkar janji kalau yang sedang ditugaskan. Kalau dia mendapatkan sesuatu mainan yang dia ingin mainkan, dia akan ingkar. Makanya dia bikin perjanjian supaya dia nurut dengan pemilik tuyul. Dan setiap habis kerja, dia bisa untuk mendapatkan upahnya dia. Ya itu nyedot itu tadi Iya. ya. Luar biasa. Ini Vega katanya punya barang-barang anti tuyul. Boleh ditunjukin ke pemirsa dan jelaskan satu persatu mungkin? Oh iya ada Mas di sini ya? Itu. Ya, mungkin. Ini. Ya, ya, ini. Oh. Nah, ini Mas. Oh, ya. Sini Mas masuk aja nggak masuk TV biar keluargamu ikut bangga kamu masuk TV. Itu kemana-mana, terus perabotan jatuh di mana-mana. Gitu. Iya, iya, iya. Soalnya ibaratnya kita kayak melihara anak kecil, Iya iya. gitu kan. Jadi, Oh, iya, terus iya. baunya, wah itu baunya bener-bener gitu. Saya nggak kuat. Iya, iya. Selain berantakan, Dan tadi baunya. baunya ya. Yang ketiga sih kesian ya, Kesian Ketiga sih, kesian kesiannya tuyulnya atau si sama yang ngerawat. Itu maksudnya kan bukan saya yang disusuin, tapi orang lain gitu kan. Ya, jadi waktu itu juga kesian, saya konsultasi dengan guru spiritual, dia bilang udahlah stop ngapain. Gitu kan. Ya udah akhirnya saya stop. Yang penting kan rasa penasaran saya tuh udah hilang, gitu kan. bentuknya yang asli itu seperti apa? Oh ya, Mas Andre Wah, punya. punya saya sih segini ya. Iya. Terus botak juga, rambutnya, terus matanya ada garisnya. Ada namanya nggak Mas? Jangan deh, nggak boleh. Mata tetap dua kayak orang gitu, hidup. Ya sama kayak Mas Tukul lah. Waktu saya kecil ya segitu. Makanya dikasih nama gedenya Tukul Arwana. Dulu Tuyul Arwani. Balik ke lab. Menarik ini, lucu. Iya, benar. Kimangon, tanda-tanda orang memelihara tuyul itu apa nih? Tanda-tandanya, cirinya misalnya. Kalau untuk tanda-tanda